Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kurma yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam kajian Ramadan yang disiarkan oleh TVNU Lingi. Bagaimana kabar sahabat-sahabat hari ini? Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diberi kelancaran, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Episode kali ini bersama saya Rusdiana Sari dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Ulingi akan menemani waktu menjelang berbuka sahabat-sahabat sekalian. Dan tema kajian kita hari ini adalah peran orang tua terhadap anak ketika masih di dalam kandungan. Bersama narasumber kita yang terhormat Bapak Zainal Mustafa SPD. Beliau adalah seorang penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang bertugas di KUA Kecamatan Ulingi, dan beliau juga seorang pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Al Mukarrom Macekan Kecamatan Ulingi. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Burus. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita langsung saja terkait tema kita hari ini Bapak, peran orang tua terhadap anak ketika masih di dalam kandungan. Bagaimana menurut pandangan Islam peran orang tua tentang pendidikan anak dalam kandungan dan seberapa urgent atau penting Bapak? Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi pada sore hari ini terkait tentang peran orang tua dan perspektif agama Islam selama anak masih dalam kandungan betul-betul urgent, betul-betul penting untuk kita ketahui dan kita pahami sekaligus sebagai kasanah keilmuan kita. Ada beberapa poin yang harus kita pahami, minimal ada 3 poin. Yang pertama, sebelum kita membahas masalah pendidikan anak dalam kandungan, kita harus melalui dulu proses yang namanya pernikahan. Maka menuju ke pernikahan dalam agama kita, agama Islam, kita disunahkan untuk khitbah. Jadi mencari pendamping yang betul-betul bermutu dan berkualitas. Maka yang poin yang pertama adalah dalam proses pencarian jodoh. Dalam ibarat orang Jawa mengatakan kalau mencari bibit, carilah bibit yang unggul. Ya, ini. Maka dalam agama kita, agama Islam juga demikian. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, tungkahu almar'atu li arba'in, limaliha, lihasabiha, wali jamaliha, wali diniha, falfar bidatid din. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu dinikahi ada 4 unsur. Yang pertama karena limaliha, karena hartanya. Yang kedua karena lihasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Yang ketiga karena cantiknya, lijamaliha. Dan yang terakhir, yang keempat adalah lidiniha, karena agamanya. Dan di antara 4 ini, maka yang menjadi poinnya adalah falfar bidzatid din. Raihlah, genggamlah agamanya. Baik Burus, terkait tentang pendidikan anak dalam kandungan ini penting sekali diawali dengan kita memilih pasangan hidup. Kita harus betul-betul selektif dalam memilih pasangan hidup. Sebab ketika kita salah memilih, dalam artian misalkan kita tidak ibarat kita asal milih benih padi, taruhlah kita mau menanam padi, asal pilih benih saja, tidak pilih pilih benih yang bibit yang unggul, taruh begitu. Nanti hasilnya pun juga beresiko. Hasilnya juga mempengaruhi. Maka dari dalam Islam dikatakan di antaranya lihasabiah, carilah nasab, keturunannya, bagaimana keturunan orang baik-baik atau tidak. Nah ini. Nah, ketika tiga-tiganya, cantiknya, hartanya, nasabnya
Ketika tidak kita jumpai, maka poin yang keempat yang terakhir ini menjadi pegangan kita, referensi kita. Walwar bidzatiddin, carilah agamanya yang bagus. Nanti akan menuntun kita menjadi orang yang baik. Dan ketika seorang istri itu taat kepada suami, ketika mengandung, bahkan ketika mengandung, maka otomatis anak yang dikandung nanti ketika lahir nanti akan mengakibatkan atau menjadikan anak yang baik. Sebab diawali dengan langkah mencari jodoh yang baik. Yang kedua, proses pernikahan. Mengenai proses pernikahan, kita juga harus mengakui dan mengikuti prosedur secara negara legal. Sebab kita hidup di negara berdaulat. Seperti negara kita, negara NKRI ini, yang tentu di mana dalam negara kita ini ada aturan-aturan yang harus kita jalankan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib tunduk dan taat kepada aturan negara, termasuk dalam prosedur pernikahan. Usia ya Pak? Iya, ada usia harus berapa. Terus ketika kita sudah menemukan jodoh, ada prosedural yang harus kita ikuti. Mungkin dari sebelum acara ijab kabul, seorang calon pengantin harus mengikuti namanya LC-Mil. LC-Milnya itu. LC-Mil itu adalah elektronik siap menikah dan hamil. Elektronik siap menikah dan hamil. Nah, itu betul. Termasuk itu salah satu prosedural yang harus kita lalui sebab kita hidup di negara bernegara hukum. Tentu kita sebagai warga yang baik ikut mengikuti aturan negara. Mengenai usia juga harus usia sesuai juga Pak ya. 19 tahun. Nah, idealnya usia 19 tahun. Terus juga ada kebijakan dalam hukum kita. Usia misalkan berapa? 40 ke atas diusahakan jangan hamil. Nah, itu merupakan juga aturan negara. Yang mana efek dan atau mandorotnya ketika ada aturan itu, kalau tetap hamil mungkin ada kemungkinan berisiko tinggi. Namanya humil risti Bapak. Ya itu betul sekali, Burus ya. Baik, yang ketiga terkait tentang peran orang tua. Setelah nanti proses pertama, proses pencarian calon pendamping, calon istri. Yang kedua terkait tentang prosedur proses pernikahannya. Yang ketiga adalah termasuk yang ketiga ini yang inti. Ketika istri kita hamil, maka bagaimana langkah kita yang tepat ketika kita sebagai seorang suami ataupun seorang istri, maka bagaimana agar anak yang dikandung nanti betul-betul ketika lahir betul-betul bisa menjadi acuan kita anak yang baik. Maka dalam hal ini dalam agama kita, perspektif agama Islam juga sudah jelas sebenarnya, yakni sudah sudah ada aturan mainnya ya. Dalam artian bisa kita melalui beberapa aspek yang bisa kita jalankan sebagai langkah pendidikan untuk anak yang dalam kandungan. Yang pertama bisa kita melalui doa. Ya, doa. Sebab doa merupakan instrumen yang terpenting dalam hidup kita. Hal ini sebagaimana pernah dulu dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum kita. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Beliau bersabda, minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Itu juga termasuk dalam rangka ranah pendidikan orang tua terkait tentang istrinya yang hamil. Kita minta kepada Allah. Nah, sebab bagaimanapun status kita ketika doa tidak kita panjatkan, maka yang terjadi Yang terjadi adalah anak lahir tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan tuntunan dalam agama kita, agama Islam yang jelas tadi sudah kita sampaikan, satu dengan doa. Doa itu merupakan instrumen yang terpenting. Nah, itu yang harus kita kita ketahui. Berkaitan dengan anak yang dalam kandungan, yang tadi pertama bisa kita tempuh dengan doa ya. Nah, ini apa mungkin pengaruh, ada dampaknya. Anak dalam kandungan kan masih berbentuk berkaitan dengan itu, kalau kita lihat ya, di surat Al-Mu'min itu kan proses Allah menciptakan yang namanya manusia. Mulai dari namanya nuktoh, setetes air sperma atau air mani. Nah, itu bercampur dengan ovum perempuan, akhirnya dibuai selama 40 hari, maka selama 40 hari itu berubah menjadi darah yang mengempal. 40 hari setelah itu berubah menjadi
daging yang mengempal. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari yang terakhir menjadi apa? Menjadi tulang, menjadi tulang. Tulang yang dibalut dengan daging. Setelah itulah proses masuk bulan ke-5, ke-6 itulah Allah meniupkan ruh kepada jasad yang ada, janin yang ada dalam kandungan sang ibu tadi. Nah, ketika itulah maka Allah sudah memberikan kehidupan dalam kandungan atau janin yang ada dalam kandungan ibu tadi. Maka otomatis secara logika anak juga bisa mendengar, juga bisa melihat, juga bisa mendengar, juga bisa merasakan. Iya, ini. Nah, berkaitan dengan itu, nah, kita juga bisa dilihat dalam Al-Qur'anul Karim, ya kalau itu sudah prosesnya, ya. Itu wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini lanjutan dari soal mu'minun tadi, yang proses penciptaan Allah menciptakan janin tadi ya. Jadi Allah lanjutkan dengan wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan bagi kamu sam'un, pendengaran, wal absar, juga penglihatan, wal afidah, termasuk hati bisa merasakan. Ini bukti kalau janin yang ada dalam kandungan itu sudah bisa melihat, mendengar dan merasakan. Maka berkaitan dengan itu, ketika sang istri kita dalam keadaan ibu ya, hamil atau mengandung janin tadi, langkah yang pertama adalah bisa dilaksanakan dengan doa. Doa ini penting sekali, sebab apa? Doa ini kan permintaan dari bawahan ke atasan, dari hamba kepada Allah. Nah, apapun yang kita perbuat ya, tentu nanti hasil akhirnya yang menentukan adalah Allah. Maka doa ini kita panjatkan sebagai permohonan. Nah, baik, ini yang pertama. Ketika masih di dalam kandungan juga, ketika sekarang kan musimnya HP ya Pak ya. Iya. Nah, HP itu juga bisa didengarkan di perut, itu bayi juga bisa mendengar loh Pak ya. Maksudnya kita dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Misal si ibu tidak membaca Al-Qur'an tapi didengarkan lewat HP, itu juga bisa berpengaruh gitu ya Pak ya. Bisa. Jelas tadi saya sampaikan wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu kan di ayat begitu kan. Maka ketika kita membimbing anak yang dalam kandungan tadi, taruhlah kita mau makan, ibunya mau makan ya, kita baca doa, anak ayo kita mau makan, doa dulu coba ayo, Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Dengan kita menuntun anak yang dalam kandungan tadi, dengan kita membahasakan anak, atau ayo gimana kita baca dulu doa lah, itu anak juga mendengar. Kenapa? Jadi dikatakan proses penciptaan manusia dari 40 hari pertama yang berupa apa tadi? Nutfah. Jadi sebekas setetes air mani bercampur dengan induk ovum perempuan, akhirnya menjadi darah yang mengempal. Nah, 40 hari yang berikutnya adalah menjadi, yang kedua menjadi apa? Setelah darah menjadi daging yang mengempal. Setelah daging mengempal, yang keempat menjadi berbentuk tulang yang diselimuti oleh daging. Dan setelah itu Allah meniupkan ruh kepada janin yang ada di dalam kandungan tadi. Nah, ketika ditiupkan ruh itulah berarti kan hidup. Nah, jadi menjadi hidup, sehingga wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan bagi anak-anak janin tadi itu apa? Absor penglihatan, sam'un penglihatan. Nah, ini jadi bisa melihat. Otomatis ketika kita membimbing sebagai seorang ibu yang hamil, ketika mau makan, mau tidur, kita awali dengan doa, ajak berdoa, ini lah gitu ya. Iya. Insyaallah. Baik Bapak. Kemudian Bapak, yang ingin kami tanyakan, metode atau cara apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak ketika masih di dalam kandungan Bapak? Iya, lupa ya. Jadi sudah masuk poin 1 sebenarnya. Metode, cara mendidik anak, usia anak yang masih dalam kandungan. Maka saya sampaikan sudah masuk di awal tadi sebenarnya. Yang pertama, metode yang bisa kita pakai
yang justru itu adalah instrumen yang terpenting adalah metode doa. Jadi metode doa yang dilantunkan oleh seorang ibu atau yang hamil, ibu yang hamil tadi, dalam semua lini kehidupannya diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, itu menjadi sebuah pendidikan awal dari janin yang ada dalam kandungan. Dan kita yakini itu adalah didengar oleh janin. Nah ini. Jadi itu yang pertama. Jadi metode doa. Yang kedua, dengan metode kasih sayang. Metode yang kedua bisa kita memberikan pendidikan kepada janin yang ada dalam kandungan ini dengan metode kasih sayang. Kayak apa bentuk kasih sayang itu? Misalkan dengan kita mengelus-ngelus perut kita atau sang suami kita mengelus-ngelus perut sang istri yang sedang hamil dengan belahan kasih sayang. Atau mungkin dengan kita menunjukkan karakter sikap kepada orang lain. Misalkan ada anak yatim, ada orang fakir, atau orang yang meminta, dengan bahasa santun kita mengasihi kepada mereka. Anak, itu ada orang minta, mari kita belajar untuk berderma, bersedekah dan sebagainya. Iya, tentunya juga dibantu dengan makanan dan minuman yang bergizi ya Bapak ya. Susu dan makanan-makanan yang bergizi. Tidak hanya sayang terus, kalau disayang terus nanti kalau tidak ada asupan gizinya juga dong, kurang Bapak. Tentu ya. Baik, yang diantara nanti poin yang berikutnya adalah dengan adanya asupan gizi yang sesuai atau yang memenuhi syarat. Dan ini juga termasuk penting. Sebab apalah jadinya ketika kita doa tiap hari, ketika kita bulan kasih sayang tiap hari kita curahkan, tetapi asupan gizi yang dimasukkan dari orang tua ibu-ibu tadi kepada anak-anaknya itu kurang. Maka secara medis mungkin boleh jadi lahir nanti belum sempurna, bisa jadi begitu. Maka dalam agama kita pun juga demikian. Jadi juga dianjurkan apa yang dimakan, apa yang masuk dalam perut kita, ini sebenarnya enggak mutlak kepada janin saja. Kita yang sebagai orang tua mungkin ya sama. Sebab apa yang masuk dalam perut kita ini akan menjadi daging, akan menjadi semuanya organ-organ tubuh ini akan menyerap makanan yang masuk ke organ tubuh kita. Ketika yang masuk itu dari jalan yang tidak benar, misalkan yang haram, atau mungkin dari sisi medisnya kurang memenuhi gizi, ya kan nanti akan berdampak yang tidak baik dari segi psikologisnya atau mungkin nanti karakternya. Misalkan sang suami kerjanya misalkan mencopet, punya istri hamil. Nah, dikasih nafkah, istrinya diberikan kehidupan dari hasil yang tidak halal misalkan. Nah, nanti imbasnya anak yang dikandung sama istri tadi ketika lahir punya ciri khas sendiri dari makan makanan yang tidak bersih, tidak halal, maka karakternya nanti terbentuk dengan sendirinya. Nah, maka dalam agama Islam betul-betul selektif. Nah, termasuk juga dari masalah gizi, ini juga penting sekali. Sebab apa? Orang Islam itu harusnya kuat. Kuat itu diantaranya dengan badan kita yang sehat. Ketika badan kita sehat, kita mampu beraktivitas maksimal. Pun juga ketika sang istri, seorang perempuan, seorang ibu hamil, ketika badannya tidak ada asupan gizi yang misalkan yang standar ya bahasa kita standar, maka otomatis janin kita juga berpengaruh. Apalagi kita sekarang zaman modern, semuanya bisa terdetek ketika kita ke rumah sakit atau ke dokter melihat bagaimana keadaan janin kita, sehat tidak, di USG Bapak, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang pertama doa, yang kedua tadi adalah kasih sayang, yang ketiga adalah asupan gizi, baik gizi secara gizi secara medis ataupun gizi secara non medis. Kalau non medis jadi orang tuanya memberikan dari hasil yang halal. Kalau yang medis berarti yang real semacam itu dan sebagainya. Ya, susu, daging dan lain-lain. Oh iya betul. Nah, yang keempat ini bisa menjadi referensi kita, mungkin anak-anak ataupun tetangga kita dimintai terkait tentang pendidikan usia kandungan, dalam kandungan ini betul-betul karena dampaknya betul-betul luar biasa nanti. Sebab apa? Sebab ketika dalam kandungan itu Allah sudah memberikan janji
Jadi adanya perjanjian antara janin yang ada dalam kandungan itu sama Allah. Jadi dalam kandungan itu sudah ada perjanjian dengan Allah, ya. Ini saya bacakan ayatnya. Ya. Adanya perjanjian antara janin dengan Allah, ya. Ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini perjanjian janin ketika ruhnya sudah ditiupkan bulan kelima keenam, itu ruh sudah masuk ke dalam jasadnya rahim tadi, janin tadi, itu Allah adakan perjanjian dengan janin, ya. Bahwa janin yang di dalam kandungan itu bersaksi, alastu birabbikum, apakah, hei janin, apakah kamu tahu aku Tuhan kamu? Apa jawab janin? Qalu bala, betul. Betul. Nah, ini perjanjiannya. Jadi dalam janin itu, dalam kandungan itu, dalam alam kandungan, alam rahim itu, seseorang janin itu sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya janin. Nah, dan berjanji besok ketika lahir akan menetapi taat kepada Allah. Nah ini. Nah, maka nanti ada episode bersambungnya ketika manusia lahir itu dalam keadaan fitrah suci, nanti kaitan dengan itu. Maka secara umum anak yang dalam kandungan itu butuh yang namanya pendidikan betul-betul yang harus kita wujudkan melalui aplikasi kehidupan, mulai dari doa, mulai dari kasih sayang, mulai dari makanan, asupan gizi, ini semuanya dampaknya sangat besar sekali. Dibuktikan apa? Adanya ayat Quran yang mengatakan dalam alam rahim, alam kandungan, janin sudah ada kontak dengan Allah, ada perjanjian. Nah, ditanya, apakah kamu tahu aku Tuhan kamu? Betul. Qalu bala syahidna. Nah ini bersaksi. Maka janjinya janin tadi kepada Allah, nanti kalau sudah lahir nanti akan selalu taat kepada Allah, begitu. Nah, berkaitan dengan itu, maka sebagai orang tua, peran kita orang tua mendampingi ketika mulai dari hamil, yang istri kita hamil, anak dalam kandungan, janin dalam kandungan itu kita kawal, kita dampingi. Nah, prosesnya itu sebab rentan sekali. Walaupun sudah ada kontak janji dengan Allah, ya, tetapi kalau tidak kita kawal, artinya kita gelindor, dikasih makan asal masih makan aja, mungkin yang haram dikekni dan sebagainya, atau mungkin seorang istri punya karakter yang tidak baik, suka tipu-tipu. Nah ini nanti dampaknya tidak baik. Bisa jadi anaknya bisa nurun katanya. Iya, sebabnya itu tadi. Ya. Karena bagaimanapun juga karakteristik dari janin yang dikandung seorang istri itu nanti tidak jauh beda dengan karakteristiknya orang tuanya, tidak jauh beda. Maka penting sekali pendampingan, pengawalan ketika istri kita dalam keadaan hamil atau mengandung. Janin yang dikandung itu kayak apa baik dan tidaknya nanti diantaranya dampaknya yang pengaruh ya ketika masih hamil itu harus kita kawal. Maka jangan sampai ketika istri kita sedang hamil, mohon maaf, lek saged nggih, kita belajar, sekali lagi belajar. Ada orang berbuat kekerasan, jangan sampai kita ikuti. Ada orang bercakap kotor, jangan kita ikuti. Ada orang mendolimi orang lain, jangan kita ikuti. Ada orang yang tidak sesuai dengan kita, jangan pernah kita berucap yang tidak baik. Kenapa? Karena didengar oleh janin, semua yang kita cakapkan, kita omongkan, kita kerjakan didengar dan dilihat oleh janin. Iya, betul sekali Bapak. Saya juga sudah pernah merasakan ini pengalaman saya Bapak. Gimana, ketika pernah? Saya hamil anak yang kedua malah, anak yang kedua itu ketika hamil itu saya sering mendengarkan lewat HP ketika saya tidak ngaji, tidak membaca Al-Quran itu, terus saya dengarkan lewat HP itu di perut itu, dia juga seolah-olah bergerak itu mendengarkan.
Terus tapi juga tentunya kita sering membaca Al-Quran juga. Iya, betul. Alhamdulillah setelah lahir Bapak, setelah lahir itu umur 3 tahun, sudah bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran meskipun lewat hafalan Bapak. Nah, Terus ketika TK itu ngajinya itu kayak mudah gitu, jadi langsung bisa gitu, belajar sekali 1 lembar langsung tahu. SD kelas 1 sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, itu bukti. Baik Bapak, sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa episode kali ini sudah sampai di penghujung acara. Kita dengarkan closing statement dari pemateri kita. Baik. Silahkan Bapak. Baik, untuk season akhir kita akan simpulkan sebuah hipotesa bahwa anak adalah amanah dari Allah dan juga anugerah dari Allah. Sisi lain anugerah, sisi lain adalah amanah. Amanah yang harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Untuk itu kayak apa kita mengelola, mendampingi anak adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Termasuk ketika anak masih dalam kandungan, mulai kita kawal, mulai kita dampingi. Maka untuk itu trik ataupun metode ataupun cara bagaimana agar anak nanti betul-betul lahir dalam keadaan baik sesuai yang kita harapkan, maka di antara yang pertama yang bisa kita jalankan adalah satu dengan doa. Yang kedua dengan kasih sayang yang cukup tentunya ya. Yang ketiga yakni dengan memberikan asupan gizi yang cukup minimal standar. Sedangkan yang keempat adalah dengan melalui dengan zikir dan aktivitas yang positif tentunya. Baik, ini sebagai hipotesa atau kesimpulan kami yang mungkin ada kurang dan lebihnya. Saya juga mohon maaf, kiranya hanya ini dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya baik Bapak, terima kasih. Semoga sahabat-sahabat juga kita semua akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak dan cucu-cucu yang solih dan solihah. Allahumma amin. Demikian sahabat-sahabat episode kali ini. Sampai jumpa di kajian Ramadan yang disiarkan TVN Uwlingi berikutnya. Terima kasih kepada seluruh sponsor dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.